Pelayan, kamu kesini, cepetan. Maaf kak, tapi mereka duluan yang baru sampai di kafe ini. Saya kesana dulu ya kak. Cepet layani saya dulu, soalnya saya ada meeting proyek miliaran. Gak bisa telat hadir. Kak, kita kan yang duluan. Harusnya kita dulu yang dilayani. Kita kan nunggu juga udah lama. Kamu ya, jangan belagu sama saya. Kamu nggak tahu siapa saya? Lagian, dari penampilan kamu aja, kelihatan kok kamu dari kalangan apa. Dan beraninya sama aku. Saya nggak tahu siapa kakak. Tapi yang terpenting, kita datang duluan. Dan kakak main serobot-serobot aja. Dot, jelasin sama dia, siapa ini saya. Biar dia malu. Baik Bu. Hei, dan asal kamu tahu ya, beliau itu adalah anak orang terkaya di sini yang sangat dihormati. Dia juga berpendidikan sangat tinggi. Kamu gak malu ya berdebat sama dia? Lagian sebentar lagi kita itu akan kerja di perusahaan skincare terkenal yang penghasilannya miliaran. Kamu orang miskin jangan sok-sokan. Makanya kan kamu miskin seperti itu. Awas, kamu jangan memperlambat waktu kita ya. Kita itu lagi buru-buru. Aldi, udah. Biarin aja mereka nyerobot. Orang kaya dan berpendidikan tinggi belum tentu juga punya adab dan etika kayak mereka. Udah, nggak usah buang waktu ngurusin mereka, ya. Kamu ya, jaga mulut kamu. Kamu nggak tahu aja siapa saya. Emang siapa kamu? Mau siapapun kamu, aku tidak peduli. Karena tidak berpengaruh dengan kehidupan saya. Di sini, kamu yang tidak beretika dan tidak beradab. Tapi kamu yang malah nyolot. Denger ya. Kamu ini adalah orang yang pengen dihargai, tapi kamu tidak menghargai orang lain. Dot, lihat nih. Ada sekumpulan orang miskin yang belagu. Nggak kayak kita ya, ya kan? Ya benar Bu. Ini orang-orang miskin melarat ini sok bijak lagi ya Bu. Tadi pagi kalian ini habis minum air comberan ya? Karena kata-kata kamu ini kotor dan bau kayak comberan. Kamu ya, kurang ajar. Udah. Ayo Bu, kita pergi aja dari sini. Kita cari tempat makan lain. Di sini udah gak selera. Lagian kan kita mau meeting sama perusahaan skincare yang terkenal itu. Udah, gak usah pikirin mereka. Gak ada gunanya berdebat sama mereka. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Silakan duduk. Perkenalkan saya Pak Asep, direktur di sini. Terima kasih telah menunggu. Sama-sama, Pak. Loh, ada orang miskin nih. Ngapain datang ke perusahaan seperti ini? Mau ngelamar kerja? Kayaknya nggak mungkin ya. Kerja di perusahaan bonafit seperti ini, ya kan? Gak tahu, malu banget kamu. Kamu itu gak pantas. Sadar diri dong. Selamat siang Pak Komisaris. Ada yang ingin ketemu sama Bapak untuk melamar kerja, di antaranya 2 orang ini. Untuk CV-nya sudah saya simpan ya Pak di ruangan Bapak. Kualifikasi mereka sangat bagus dan cocok untuk ditempatkan di perusahaan kita Pak. Anjir, lihat. Pemilik PT Jaya Sentosa. Serius? Dodi, coba jepit aku. Ya, Bu. Mudah-mudahan aku mimpi. Ibu beneran gak mimpi Bu. Oh, jadi ini orang yang janjian dengan saya, yang katanya orang hebat, orang pintar di bidang pekerjaan. Mohon maaf ya, saya tidak akan mau mengambil Anda untuk menjadi karyawan di perusahaan saya. Karena di perusahaan saya ini yang paling penting adalah adab dan etika. Tidak seperti kalian.
Karena suatu perusahaan akan berkembang dengan baik, semakin sukses apabila di dalamnya semua karyawannya baik, beradab, beretika, dan juga beriman. Dan manusia yang bisa memanusiakan manusia, ya seperti kalian. Pak Asep, tolong suruh mereka pergi dari kantor saya. Saya tidak mau mereka menjadi karyawan di perusahaan. Mohon maaf Pak, Bu, kalian tidak terima di perusahaan ini. Silahkan kalian pergi. Pak, maaf Pak. Tolong kasih saya kesempatan. Seperti yang Pak Direktur bilang, kalau perusahaan ini butuh klasifikasi seperti saya di perusahaan ini. Betul sekali Pak. Kami berdua adalah yang terbaik di bidang ini Pak. Tolong Pak, maafin kami. Beri kami kesempatan Pak. Ya nyala Bu. Kesombongan yang akan menghancurkanmu sendiri, menghancurkan hidupmu dan bikin kamu susah bahkan miskin. Karena kesombongan adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini. Talena kasih tahu. Udah tahu yang sombong itu nggak disukai manusia. Ya, nggak disukai Allah juga tuh. Tapi masih dilakuin aja. Pada tahu gak jawabannya kenapa? Karena orang yang sombong itu berpikir dengan dia sombong, dengan dia tinggi hati, orang akan menghargai dan menghormati dia. Padahal kenyataannya sebaliknya. Hidupnya malah hancur karena perbuatannya sendiri. Telena kasih tahu ya. Kalau kita ngobrol sama orang lain, ya hati-hati. Jangan pernah tinggi. Karena kita nggak tahu yang di depan kita itu siapa, anak siapa siete gitu. Cek orang Sunda namanya anak saya gitu ya. Kalau kita punya watak yang sombong, kita bertemu orang gitu ya. Kita ngomongin kalau kita punya motor Vario, tahu-taunya dia punya motor sport. Karena setahu Telena, orang yang kaya sungguhan tuh, penampilannya sederhana. Karena dia nggak butuh pengakuan, dia nggak butuh validasi, kebanyakan ya, walaupun nggak semua. Tapi beda, kalau orang-orang yang pengen diaku dia kaya, dia akan melakukan apapun dan dia akan bergaya seperti orang yang banyak dutanya. Bagaimana? Apakah sependapat sama Telena? Makanya banyak orang-orang yang tertipu, sangkanya dia orang biasa, padahal pakai celana pendek gitu ya, yang laki-laki pakai kaosan jepitan gitu kan, yang perempuannya pakai baju yang sederhana aja, kerudung polosan gitu ya, padahal ininya gedong. Nah, dan biasanya orang-orang kayak beneran itu dia nggak sombong karena dia udah terbiasa bawa mobil bagus, bawa motor bagus, punya barang branded, dia biasa. Tapi orang yang punten gitunya sebetulnya tidak berisi, dia nggak sombong karena dia ingin diakui. Kalau yang beneran mah nggak usah diakui juga, orang udah pada tahu memang dia orang kaya gitu. Dan kalau kelakuan kita ya sombong depan orang yang kita nggak kenal, pas dia lebih besar, lebih tinggi dari kita dan lebih kaya, malunya sampai ke ubun-ubun. Bagaimana? Apa pendapat? Komen dong. Terima kasih.